Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Triananda Putra, NIM 18010101029. Saya dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tugas kuliah saya, yaitu manajemen agribisnis kacang bambara. Baik, seperti berikut. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan 6 topik MAKB selama 1 semester dengan urut. Yang pertama ada budidaya. Budidaya kacang bambara ini meliputi pengolahan lahan yang dilakukan seminggu sebelum penanaman dan dilakukan saat musim hujan agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Metode penanaman menggunakan jarak tanam 30 x 25 cm dengan lubang tanam yang dibuat dengan cara tugal dengan kedalaman 5 cm. Dan tiap lubang ini diberi 1-2 benih. Untuk pemeliharaan ini meliputi pembersihan gulma, pembumbunan yang dapat dilakukan selama 1 kali saat tanaman ini berumur 2 bulan. Kemudian ada pemupukan. Jadi pemupukan ini menggunakan pupuk kandang, pupuk urea, kemudian KCL. Selanjutnya panen dan pasca panen. Panen ini merupakan kegiatan akhir setelah budidaya. Awal dari kegiatan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Ciri-ciri kacang bambara yang siap dipanen yaitu daunnya sudah mulai menguning, kemudian kering, polongnya mengeras, serta kulitnya ini berwarna putih. Pemanenan ini umumnya dilakukan dengan cara mencabut tanaman satu akar tunggang. Namun beberapa petani melakukan pemanenan menggunakan alat dan mesin. Kegiatan pasca panen ini sangat penting dalam penanganan pasca panen karena perlu mempertimbangkan mengenai kondisi tanah. Apabila terlalu basah, maka polong ini dicuci sebelum dikeringkan agar kualitasnya ini dapat dipertahankan. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan suatu kegiatan penting untuk mempertahankan benih, untuk mempertahankan mutu dari benih kacang bambara tersebut. Jadi untuk tempat penyimpanan ini baiknya di tempat yang kering, kemudian tidak lembab dan aman agar benih ini terhindar dari jamur, hama, serangga, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian ada usaha tani. Usaha tani ini merupakan ilmu yang mempelajari untuk mengetahui jumlah biaya produksi dan penerimaan yang diperoleh petani dari kegiatan usaha taninya. Jadi seperti ada upah tenaga kerja, biaya benih, biaya pupuk, pestisida, kemudian sewa lahan, sewa alat, pembayaran PBB, seperti itu. Kemudian pemasaran. Pemasaran ini merupakan suatu kegiatan jual beli yang melibatkan antara produsen dan konsumen dalam memasarkan kacang bambara ini. Supaya kita dapat menarik minat masyarakat untuk membeli kacang bambara ini, perlu kita membuat suatu inovasi, suatu perkembangan kreativitas. Dengan cara seperti itu, maka pengembangan produk ini dapat dijadikan sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki produk atau jasa.
Kemudian selanjutnya produk unggulan. Produk unggulan ini merupakan salah satu inovasi menggunakan bahan dasar kacang bambara untuk diolah menjadi produk yang menarik dan dapat disukai oleh masyarakat umum. Produk unggulan ini contohnya seperti ada Barbados, tos yang biasanya dijual di kafe-kafe itu tapi menggunakan bahan dari tepung kacang bambara, dan juga lainnya ada keripik kacang bambara, bolu kacang bambara, susu kacang bambara, dan cookies kacang bambara. Jadi dengan adanya produk unggulan tersebut maka dapat meningkatkan harga jual kacang bambara agar para petani ini mengalami peningkatan. Kemudian soal nomor 2, ada beberapa model budidaya tanaman, panen dan pasca panen, penyimpanan, pemasaran, usaha tani kacang bambara di kecamatan yang Anda teliti. Jadi untuk budidaya ini dimulai dari penyimpanan benih, pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini ada pemupukan, penyiangan seperti gulma dan tanaman yang mengganggu, dan panen. Untuk rekomendasi dari teknik budidaya ini sendiri yaitu menggunakan jenis tanah merah, karena tanah merah ini cocok karena tanahnya ini gembur, berpasir dan lempung. Menggunakan sistem monokultur dengan jarak tanam 30 x 25 cm, serta dilakukan pemupukan yang berimbang. Kemudian selanjutnya panen dan pasca panen. Pasca panen kacang bambara ini ada yang langsung dicabut dari tanamannya dan ada yang menggunakan cangkul. Proses pemanenan ini ada beberapa model, yaitu untuk konsumsi pribadi, untuk dijual sendiri, dan untuk dijual ke tengkulak. Kacang bambara yang telah dipanen melalui beberapa tahapan sebelum diperjualbelikan. Prosesnya ini sebelum dijual ini dicuci, kemudian dikeringkan dan disimpan. Untuk model pasca panen ini ada yang langsung dijual ke tengkulak, ada yang sebagian besar dibuat benih, dan ada yang dikonsumsi. Dari uraian tersebut, model panen yang sebaiknya direkomendasikan yaitu dengan cara dicabut agar tetap menjaga kualitas dan keutuhan kacang bambara. Sedangkan untuk rekomendasi pasca panen yaitu melakukan penyimpanan terlebih dahulu agar sewaktu-waktu ketika harga kacang bambara ini mahal. Kemudian penyimpanan kacang bambara ini yang dilakukan pada skala petani yaitu menyimpan pada suhu yang berkisar 20 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Kemudian dijemur selama 1 bulan dengan kadar air yang cukup rendah. Dan tidak dapat memastikan kisaran angkanya, serta dikemas menggunakan sak atau karung. Untuk rekomendasi kepada para petani kacang bambara yaitu pembuatan sentra penyimpanan benih di setiap daerah produksi kacang bambara. Kemudian model usaha tani. Ada beberapa model usaha tani berupa polong basah,
polong kering, kacang goreng, dan produk unggulan. Dari beberapa model yang saya sebutkan tersebut, yang memiliki nilai RC rasio tertinggi yaitu pada model produk unggulan. Kenapa? Karena produk unggulan ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan peluang usaha tani oleh para petani kacang bambara. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik dengan beragam model cara pemasarannya. Ada seperti di Kecamatan Kebomas dan Panceng ini 100% melalui produsen ke pengepul, kemudian ke pabrik. Sedangkan untuk di Kecamatan Bunga dan Sidayu ini rata-rata melalui produsen ke konsumen. Penjualan kacang bambara di 4 kecamatan tersebut rata-rata menjual dalam bentuk polong basah. Untuk rekomendasi bagaimana pemasaran untuk petani ini yaitu dengan melakukan pemasaran dalam bentuk produk unggulan supaya banyak konsumen yang membeli dan menjual maupun membelinya agar tidak bergantung kepada musim. Yang ketiga, apakah petani mengenal added value dalam usaha tani kacang bambara? Petani masih belum cukup mengenal add value dalam usaha tani kacang bambara ini, yang berakibatkan petani ini tidak mempunyai akses pasar sehingga sangat bergantung dengan harga tengkulak dan hanya menjual hasil panennya dalam bentuk polong segar. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana meningkatkan pendapatan petani kacang bambara menurut Anda? Untuk meningkatkan pendapatan petani kacang bambara tentunya dimulai dari teknik budidaya. Teknik budidaya yang efektif ini dapat mendapatkan hasil panen dengan kualitas tinggi. Tingginya hasil panen kacang bambara dapat menjadi peluang untuk dipasarkan skala nasional maupun internasional. Namun untuk meningkatkan harga jual kacang bambara perlu dilakukan penjualan dalam bentuk olahan produk supaya dapat meningkatkan pendapatan petani. Karena olahan produk ini seperti produk unggulan ini yang akan menjadi peluang yang menjanjikan karena memiliki nilai RC rasio tinggi, sehingga produk unggulan dari kacang bambara ini sangat layak untuk dipasarkan dan diperjualbelikan. Pertanyaan kelima, teknik budidaya bagaimana yang sebaiknya diterapkan agar keuntungan maksimal dan lestari? Jadi teknik budidaya kacang bambara ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin yang modern supaya mempercepat teknik budidaya dan pemupukan yang berimbang untuk dapat mendapatkan hasil yang optimal dan untuk dapat mendapatkan hasil dan produktivitas yang optimal pada kacang bambara. Selain itu, menekan hama dan penyakit harus dilakukan sebaik mungkin agar mencegah gagal panen pada petani. Selain itu, agar keuntungan dan tetap dalam kondisi lestari, dapat memanfaatkan potensi dari komponen-komponen tanaman selain kacang bambara seperti kulitnya kacang bambara dan berangkasan kacang bambara ini juga dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Baik, cukup mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata, akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.